Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi ketiga tentang dalil hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati oleh ulama dan muhtalaf yang diperdebatkan oleh ulama, dalil, nakil, dan akil. Sumber hukum mutafak adalah sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Berikut adalah sumber hukum yang mutafak. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah lafal berbahasa Arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran tidak diturunkan secara langsung dalam wujud 30 juz. Seperti sekarang bisa kita lihat dalam bentuk sebuah kitab. Ia diturunkan secara berangsur-angsur selama masa kenabian Rasulullah. Dengan melihat Al-Quran, kita bisa mengetahui apa yang semestinya kita lakukan. Kita tahu mana yang baik dan yang buruk, mana yang halal dan haram, mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itulah fungsi Al-Quran sebagai pembeda atau furqan. Yang kedua ada As-Sunnah. Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan Sunnah adalah wahyu internal atau wahyu batin. Wahyu internal disampaikan Allah kepada Nabi SAW. Macam-macam as-sunnah. Ada as-sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Fungsi dan kedudukan sunnah. Kaum muslimin sepakat bahwa kedudukan sunnah dan penetapan sunnah suatu hukum adalah sebagai dasar yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijma'. Secara etimologis, kata ijma' merupakan masdar atau kata benda verbal. Ijma' yang dilakukan para ulama setidaknya memiliki dua alasan. Yang pertama, setelah Rasulullah wafat, persoalan hukum Islam yang baru muncul tidak bisa ditemukan jawabannya secara langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, persoalan terus berkembang dan menuntut adanya ketentuan hukum, sedangkan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum terkadang masih bersifat global. Yang keempat ada kias. Dari segi bahasa, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara istilah, kias menurut Abu Zahra adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illah. Yang kedua ada sumber hukum muhtalaf. Sumber hukum muhtalaf adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Berikut adalah sumber hukum muhtalaf. Yang pertama ada istihzan. Menurut bahasa, istihzan berarti menganggap sesuatu lebih baik atau mencari kebaikan. Menurut ulama usul fikih, ialah berpaling pada sesuatu masalah dari sesuatu hukum yang sama menuju hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat. Macam-macam istihzan. Istihzan sunnah. Istihzan sunnah yang disebabkan oleh adanya ketetapan sunnah yang mengharuskan meninggalkan dalil qiyas pada kasus yang bersangkutan. Baiklah, saya akan materi keempat ada dalil-dalil penjelas Al-Quran dan hadits. Hadits menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami umat Islam, sebab ayat-ayat Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat yang jelas, tetapi banyak pula yang samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Salah satu contohnya adalah sholat. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perintah sholat. Namun, bagaimana sholat itu dilakukan, hal itu tidak dijelaskan secara perinci. Dari sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.